Sebuah forum misterius, Red Room, pernah viral, tempat di mana orang bisa membayar dengan kripto untuk menyaksikan penyiksaan secara live. Halo, selamat datang kembali Sweet Darklings. Hari ini kita akan membuka rahasia dunia yang selama ini tersembunyi di balik layar. Bukan tentang hantu rumah tua, bukan tentang boneka arwah, tapi tentang sistem dunia yang gelap, yang mengendalikan hampir semua gerakan kita. Sistem keuangan global. Malam ini, kita akan menguak pertarungan senyap antara sistem keuangan lama yang dikuasai bank dan elit dunia melawan kekuatan baru yang lahir dari kegelapan internet, yaitu blockchain currency. Dan percayalah, semakin kita menggali, semakin kita menyentuh sisi horor yang jarang dibicarakan. Sisi yang dipenuhi konspirasi, kutukan finansial, bahkan kisah kematian misterius. Sistem dunia yang mengikat. Sejak ratusan tahun lalu, dunia dikendalikan oleh mata uang kertas. Semuanya bermula dari bank sentral. Mereka bukan hanya pencetak uang, tapi juga pengatur kehidupan. Harga makanan, minyak, bahkan perang ditentukan oleh sistem ini. Bayangkan, setiap kali kamu memegang uang kertas, itu bukanlah simbol kekayaan. Itu hanyalah janji hutang. Dan yang mengontrol janji itu adalah segelintir elit global yang tidak pernah terlihat di depan kamera. Ada istilah yang sering muncul di kalangan peneliti konspirasi. Control the money and you control the world. Tapi, setiap sistem besar yang lahir dari tangan manusia pasti menyisakan jejak horor. Horor di balik keuangan global. Banyak catatan misterius terkait orang-orang yang mencoba membongkar rahasia Bank Dunia. Sebagai contoh nyata, Stanley Meyer, penemu mesin mobil air tahun 1998, ia meninggal mendadak setelah makan malam bersama investor. Resmi disebut aneurisma otak, tapi banyak percaya dia diracun karena dianggap akan mengganggu industri minyak yang menopang sistem keuangan global. Edward Stern, bankir Swiss terkenal, ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan tahun 2005. Dia terjerat kasus besar yang menyangkut transaksi internasional. Kasusnya ditutup cepat, namun rumor menyebut dia mengetahui rahasia perputaran uang yang bisa mengguncang dunia. Kematian demi kematian ini seperti pesan halus. Jangan bermain-main dengan rahasia sistem dunia. Suara-suara saksi sering terdengar. Dia bilang akan membocorkan sesuatu. Lalu, seminggu kemudian, dia hilang. Seakan ada tangan tak terlihat yang menjaga sistem tetap dalam kegelapan.
Lahirnya blockchain, harapan atau kutukan? Di tengah kegelapan sistem dunia, lahirlah sesuatu dari shadow internet pada tahun 2009, Bitcoin. Dikenal sebagai mata uang tanpa tuan, yang tak bisa dikontrol oleh bank sentral manapun. Blockchain, teknologi di balik Bitcoin, adalah buku besar digital yang tidak dapat dan tidak bisa dipalsukan, tidak bisa dimanipulasi, dan tersebar ke jutaan komputer di dunia. Kedengarannya seperti pahlawan, tapi siapa sebenarnya penciptanya? Nama itu adalah Satoshi Nakamoto. Sampai hari ini, tak ada yang tahu apakah ia seorang manusia, sekelompok orang, atau bahkan entitas lain. Dan yang lebih menyeramkan, banyak yang mencoba menyingkap identitas Satoshi. Justru berakhir dengan nasib misterius. Hal Finney, salah satu penerima transaksi Bitcoin pertama, memang sakit degeneratif ALS. Tapi banyak komunitas kripto percaya ia mendapat pesan ancaman sebelum kesehatannya memburuk drastis. Beberapa peneliti yang terlalu dekat dengan identitas Nakamoto tiba-tiba hilang dari forum-forum online. Akun mereka lenyap tanpa jejak. Kisah horor blockchain. Kita sering berpikir blockchain itu hanya teknologi, tapi ada kisah nyata yang menyeramkan. Kasus Mt. Gox 2014. Sebuah bursa Bitcoin terbesar di dunia tiba-tiba kehilangan 850.000 Bitcoin. Hilang begitu saja. Nilainya saat itu setara miliaran dolar. Pemiliknya, Mark Karpers, dituduh lalai. Namun, rumor lain menyebut ada serangan gelap yang bukan dari hacker biasa. Ada kesaksian pekerja di sana yang mengatakan, beberapa malam sebelum peretasan, mereka melihat layar komputer menampilkan kode aneh berulang-ulang seperti mantra. Dark Web Horror. Di bagian terdalam Dark Web, Bitcoin dipakai untuk transaksi mengerikan, pembunuhan bayaran, perdagangan gelap, bahkan ritual okultisme digital. Sebuah forum misterius, Red Room, pernah viral, tempat di mana orang bisa membayar dengan kripto untuk menyaksikan penyiksaan secara live. Meski belum ada bukti 100%, banyak laporan FBI yang membenarkan bahwa cryptocurrency memang jadi darah segar dunia bawah tanah. Sistem dunia versus blockchain. Siapa pemenangnya? Sistem lama dan sistem baru ini kini sedang bertarung. Bank Dunia mencoba menciptakan CBDC, Central Bank Digital Currency, versi digital dari uang kertas. Tujuannya jelas, merebut kembali kendali yang sudah dimulai direbut blockchain. Tujuannya jelas, merebut kembali kendali yang sudah mulai direbut blockchain. Di balik layar, peperangan ini bukan hanya soal uang, tapi soal siapa yang akan menguasai jiwa manusia. Apakah kita
akan tetap terikat pada hutang dan kendali, atau menyerahkan diri pada teknologi tanpa wajah, yang mungkin bukan ciptaan manusia sepenuhnya. Sweet Darklings, dunia ini penuh rahasia. Di balik senyum uang kertas dan kilau kripto, ada kegelapan yang menunggu. Sistem dunia versus blockchain bukan sekedar pertarungan ekonomi, tapi mungkin adalah perang gaib terakhir yang menentukan masa depan umat manusia. Ingatlah, setiap kali kalian membuka dompet atau aplikasi crypto wallet, mungkin saja kalian sedang menyentuh rahasia terdalam dunia ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan jangan lupa kunci pintu sebelum tidur malam ini. Karena bukan hanya hantu yang mengintai, tapi juga sistem yang tak kasat mata.